Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga saudara-saudaraku di studio. Ini bukan studio ya. Iya. Ini baru dibuka. Ini baru dibuka. Baru mau dimulai dulu. Sebentar ya, sebentar. Nanti interupsinya sebentar. Deportasi aja, deportasi. Masalah belum ada, tiba-tiba udah mau dibuka. Selamat datang di ILK Indonesia Lawak Club. Bersama saya, Denny Ikhlas. Iya, dan sudah hadir tentu saja teman-teman saya di sini yang sudah berkumpul. Mereka adalah pelawak-pelawak yang istimewa, yang berwawasan luas tentu saja, dan juga berjiwa lapang. Tepuk tangan untuk mereka dong. Iya. Dan juga ada saudara-saudara kita dari Universitas Mercu Buana. Iya. Dan juga dari teman-teman STTI ITEK. Iya. Terima kasih sudah hadir di sini. Sekarang waktunya saya akan memperkenalkan tamu-tamu istimewa kita yang akan menjadi pembicara pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada TJ. Selamat malam TJ. Selamat malam. Aduh. Sebelahnya ada yang cantik juga, Asti Ananta. Iya. Selamat malam. Asti. Cie, luar biasa sekali. Oke, di sebelahnya Asti mungkin ada Akbar. Aston nih, sebelahnya Asti Aston. Akbar. Iya. Oke, terima kasih sudah mengundang Mbak TJ di sana dan saya di sini. Iya. Iya, emang udah diundang di sini. Nanti aja ya. Iya, Akbar, iya. terima kasih udah di sini ya. Terima kasih. Dan di sebelah belakangnya TJ ada Taisan. Oke, Taisan. Terima kasih Pak Ikhlas. Iya. I'm senang sekali to be Senang here. di sini ya, terima kasih. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Aduh, terima kasih Taisan sudah di sini. Terima kasih. Di sebelahnya ada McDanny. Iya. Selamat malam semuanya, selamat malam. Malam. Terima kasih, kebetulan di acara ini saya ingin memperkenalkan dua makhluk cantik yang ada di pinggir saya. Oh, iya boleh. Yang sebelah kiri saya ini malaikat. Oh, malaikat. Ini malaria. Pantesan kelihatan agak gemeter ya, demam Betul. mungkin ya. Tapi enaknya punya istri seperti dia ini, saya tidak usah mencari uang banyak. Iya, kenapa? Karena dia jualan juga. Oh. Aromanis. Di sebelahnya tuh harus diperkenalkan dong. Dia adalah salah seorang manajer artis yang kondang pasti di seluruh Indonesia mengenalnya. Tata Lin. Iya. Tata. Selamat malam Mas Denny. Iya. Dan yang luar biasanya lagi malam hari ini kita mungkin kalau misalnya kedatangan seorang paranormal yang menebak kehidupan kita di masa depan itu sepertinya biasa ya. Tetapi kita punya seorang paranora sebelah sana. Yaitu Ki Joko Bolot. Iya. Beliau akan meramalkan ke depan seperti apa artis dan juga hubungannya dengan manajer-manajer di Indonesia. Bagaimana kalau kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini yang akan menjadi topik pembahasan kita. Ini dia. Dari tayangan tadi kita melihat bahwa ada beberapa bagian ya, sebagian kecil lah. Karena masih banyak artis-artis Indonesia atau manajer-manajer juga yang sebenarnya baik. Tetapi bagaimana sih menjadi seorang manajer yang baik itu seharusnya seperti apa? Tetapi saya menunggu terlebih dahulu ini tamu kita yang tentu saja berkepentingan dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Kayaknya sudah datang ya? Ya, bau-baunya sih udah nih ya. Ya, bener kan? Halo, apa kabar? Baik, terima kasih. Udah Pak. ketahuan ya, pasti siapa yang datang ya. Salaman dong. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Parno. Iya. Ya, silakan Pak, di sini dulu dong Pak. Saya sangat terkagum-kagum dengan pakaian Bapak yang berkilau-berkilau seperti ini. Kalau misalnya sekarang ada hujan, terus lalu ada halilintar, saya yakin Bapak walaupun pendek pasti dia yang duluan kena. Iya. Gitu ya? Nyari-nyari yang bercahaya. Oh iya. gitu? Ya.
Oke. Oh iya. Bapak dari mana Pak? Luar biasa sekali pakaiannya Pak. Iya. Selasi ini dengan bentuk hidungnya loh. Iya. Diperkenalkan dulu siapa ini tuh. Ini adalah Perkenalkan Master Tarno yang best of the best traditional magician. Ini orang namanya. Iya. Yang terkenal dengan gimana? Dari Jawa. Nah. Acen. Dari Jawa. Acen. Awa. Oke. Iya. Silakan duduk, nanti kita ngobrol-ngobrolnya. Oh, iya. Luar biasa ya dari Jawa, ajen duit aja muncul kayak gitu. Tahu gitu gua gitu-gituan, ajen duit tipu aja sama manajer. Oke, Pak Tarno, ini salah satu yang mengalami uangnya dibawa kabur ya? Iya. Sama manajer ya? Iya. Bisa ceritakan Pak Tarno? Kan saya kan tiap hari naik angkot terus kan Iya. gitu. Lah kalau naik taksi kan mahal. Iya. Jadi saya kumpulin, saya prihatin pengen punya mobil ya. Iya. Jadi saya sebelumnya punya mobil saya naik angkot aja lah gitu kan. Saya kumpul, udah niat buat beli mobil itu udah cukup, duitnya bakal kabur semua. Gak dibawa beli mobil sayanya gitu. Aduh, kasihan sekali ya nasibnya. Apalagi Pak Iya. Tarno sudah mengeluarkan keringat Iya. ya, dengan luar biasa. Berapa yang dibawa kabur pada saat itu? 100 juta lebih. Pak Tarno jangan bohong, dia ngakunya cuma 25 juta. Iya, Pak Tarno mobil lebih-lebihin. Mobilnya kan mahal, mobilnya- ratusan juta harganya. Tapi udah nggak ketemu lagi dengan Nggak ketemu manajernya. lagi, nggak Sekarang ketemu. Pak Tarno pakai manajer lagi nggak? Tahu sekarang saya masih kalau takut gimana sih ya? Trauma ya? Oh ya masih trauma. Masih proma? Kenapa sakit? Lambungnya sakit. Apa sih? Masih Trauma. Jadi sampai sekarang belum ada ininya ya? Iya. Belum ada penggantinya. Iya, gara-gara Jadi ketakutan semua terus. diatur sama Pak Tarno sendiri? Iya. Jadwal diatur sendiri, ditulisin sendiri, diinget-inget sendiri gitu. Tapi Pak Tarno kenapa nggak mengambil istrinya menjadi manajer misalnya? Oh iya. Baru menikah kan Pak Tarno ya? Iya, di sono jauh, di Riau, Pekanbaru. Apa Istri yang maksudmu? mana? Iya. Kenapa bilang di Riau? Iya kan tinggalnya kan di Riau. Ada di sini istrimu. Sayanya? Sayanya keder, ngomong apa sih lu? Iya, saya di sini. Bingung dah. Iya keder ya. Maafin suami saya ya. Emang dia begitu. Saya udah mau coba-coba ngatur jadwalnya. Dia Iya. nggak mau. Kadang baca tulis aja kagak bisa. Dia tulis kagak jelas. Suruh paksara. Ada apa gitu nggak jelas. Saya udah nyoba mau bilang jadi manajernya. Gak mau. Pas gitu. Bisa soto gentong dong. Ini kayak ngobrol di Iya. Tegal. Iya. Iya, itu salah satunya. Tapi ada juga yang punya manajer. Nah, ini nih Mac Denny coba ceritakan. Anda juga punya pengalaman. Tidak semuanya bisa menyalahkan manajer kalau menurut saya Pak Denny Iya. Ikhlas. Iya. Kalau itu tuh sebenarnya salahnya Pak Tarno. Iya. Jadi manajernya hilang, duitnya juga hilang, tuh salahnya Pak Tarno. Jadi ketika Pak Tarno bilang prok jadi apa, semuanya bilang hilang, jadi hilang manajernya. Kalau menurut Akbar gimana, Bagus Pak? lah, misalnya saya usul juga bagus Pak Tarno ini punya manajer Pak, ya kan? Iya. Kayak Mbak Tata gitu, Iya. punya manajer, jadi bisa meningkat. Dulu kan hilang 100 juta, bisa Iya. jadi 200 juta hilang. Rugi dong Pak, nggak rugi Pak. Lu jangan ngelebihin dong. Maaf, maksud saya gini, bergabung aja Pak dengan manajemen saya. Oh, punya manajer. Nah, Oh, ini ada Bar, ya. lu tuh manajer Ya juga. kebetulan saya ini dari PHTRMKTSIA, jadi Lu kayaknya singkatannya kepanjangan. enggak Pak, memang panjang kita Pak. Kepanjangan, PHRT PTM. Amfia, jadi Persatuan Manajer Artis Seluruh Alam Semesta. Kenapa lu panjang banget PTM SHRAT ya? Tapi Pak Denny, memang saya juga anggotanya beliau, saya juga anggotanya PRSTU ACSMS gitu. Beda itu. Beda lu. Mendingan punya saya. Ini Arma Pada. Apa itu Alma Pada? Artis mau apa? Gua ada. Mantap lah. Nggak, Kenapa? benar, Kenapa benar. harus gabung Pak Tarno dengan Ya sudah gini? banyak artis yang sudah sangat senang sekali jadi bergabung dengan kita. Dia ada Somat, Maman, Toing, jadi semuanya udah. Hah? Itu tar dulu kayaknya artis tuh kan harusnya kenal nih pada nggak tahu nih Mama Toing gitu. Ya Pak, Lu ada juga yang dipukul Toing. enggak ada. Siapa? Iya kan itu Pak, maksudnya tidak semua orang harus Bapak kenal, ya kan? Somat, Maman, Toing, artis-artis Bapak nggak saya. kenal belum tentu artisnya nggak terkenal, Iya, gitu Ya, loh ya, Pak. mungkin saya yang nggak tahu ya. Iya. Ya kemana-mana udah Pak, Iya, terakhir iya. dipanggil ke kabupaten, tapi alhamdulillah sekarang udah dipanggil yang di atas. Oh meninggal. Iya. Udah meninggal. Meninggal. Tapi Pak Denny, Ya.
bergabung di manajemen saya sebenarnya. Kalau manajemen saya itu bukan hanya artis. Saya tapi memanage juga politikus. Kok politikus ada manajernya? Memanage politikus untuk bisa korupsi dengan cepat dan mudah. Korupsi cepat dan mudah. Ada caranya emang itu? Nggak ada, sebenarnya udah bubar juga ini. Lo ngapain juga kalau. Nah, kalau menurut TJ, Ya. dengan mekanisme seperti ini, bagaimana kalau kita break dulu ya? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Rp1,5 juta atau Rp2,5 juta mungkin ya. Nggak lebih besar dari gaji saya. 100 juta cukup nggak sih? UMR kali ya, kayaknya di bawah buruh deh. Buruh aja minta 4,7. Nggak tahu manajer berapa. 10 juta lah gua kasih pasti. Ya seenggaknya mungkin dapat 30% dari penghasilan artis mungkin loh. 10-20 juta. Ya kalau saya mau jadi manajer artis ya 20 jutaan dah. Di antara artis dengan manajernya harus ada yang namanya kepercayaan. Dan kepercayaan itu saya kutip dari seorang filsuf terkenal. Dia mengatakan bahwa kepercayaan seperti kertas kosong yang kalau kita sudah kucek-kucek atau remas, dia tidak bisa lagi kembali seperti semula. Itu dikatakan oleh Rohendi Laksono, Ketua KUA Coblong. Kita lanjutkan kembali ya. Sekarang adalah mengenai manajer keluarga. Nah, ini yang pertama saya ingin tanyakan sama Tyson. Tyson ini sementara ini dimanajeri oleh keluarga ya? Benar sekali. Apa yang Tyson rasakan? Emang apa tidak terganggu atau bagaimana? Saya bete, Pak Denny. Manajer saya ambil banyak uang saya. Saya lagi bukan bule, bokeh. Oh, bukan lagi bule, tapi udah mulai bokeh ya? Jadi berapa persen yang diambil kalau keluarga itu? Hampir 100. 100%? Dia bilang, Tyson dapat apa? Dia bilang saya mau beli mobil. Iya. Lebih tinggi buat hujan, lebih cepat naik macet. Iya. Tapi ternyata saya dapat, tebak. Apa? Saya dapat gajah. Oh, dapat gajah. Saya harus naik gajah setiap hari. Naik gajah? Naik gaji apa naik gajah? Naik gajah. Naik gajah? Bukan gaji. Astaga, Gaji istri kurang. disangka gajah katanya. Beda Pak, maksudnya dia gajah beneran. Oh gajah beneran, iya supaya tidak macet Iya, katanya. jadi iya. gajah kalau komo lewat kan bikin macet. Iya, Menurut ini- manajemennya Mas Tyson, Iya. kalau pakai gajah itu dia bisa stopin mobil-mobil. Jadi gajah semua minggir, yang namanya Semua mobil-mobil dia minggir. juga minggir karena memakai Minggir. gajah. Betul. Sekarang gajahnya udah dinikahin. Sekarang Jodoh Kiri hadir. Pelan-pelan, Pak. Kita tutup aja acara ini. Ya, nggak usah. Baru segmen 2 lu udah mau tutup aja. Kalau Asti sendiri dimanajeri oleh Ibu. ibu ya? Ya tapi saya mohon maaf sebelumnya ya, saya Ya. nggak mau bicara tentang ibu saya di depan umum, jadi kita sebut saja namanya Mawar. Wis, Siap. Bukan nama sebenarnya. Kalau misalnya Asti nggak Iya. mau membicarakan masalah karena manajernya adalah ibu Iya, betul. di depan umum, Iya. jadi di depan abang-abang deh. Nggak usah di depan umum. Ini umum sih. Bukan. Kenapa suka terjadi bentrok nggak? Enggak dong, karena saya merasa sangat diuntungkan. Dengan ibu saya menjadi manajer, itu kan uangnya berarti kembali ke keluarga. Kita bicara aja sekali job misalnya, ini misal aja misal. Job. 100 juta. Wah bohong lu. Iya misalnya, padahal biasa kan pakai US dollar ya. 100 juta rupiah Iya. misalnya. Nah 50 juta itu kan langsung saya kasih ke ibu saya. Berarti total uang yang masuk ke keluarga saya 150 juta rupiah. Untung kan? Aduh, dapatnya berapa tadi? Dapat lagi? 100 juta. Ya kan? Di job tuh ya. Iya, ibu saya langsung 50 juta. Kasih 50 juta. Berarti total uang yang masuk ke keluarga saya 150 juta rupiah. Bener. Lu apa lagi benar-benar? Jadi memang untungnya banyak kalau seorang ibu itu menjadi manajer bagi anaknya sendiri. Apa Anda tidak merasa dieksploitasi di Salah. dalam keluarga? Salah. Justru saya mengeksploitasi ibu saya. Itu saya bangga sekali. Loh, anak durhaka. Apa sih? Bukan Kak Denny, ini kan simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Ya. Ibu saya happy. Ibu saya tuh seneng lihat anaknya di TV Katanya gitu. tadi Ibu Yunti, sekarang ibunya happy. Lu mau yang mana? Pilih satu, jangan kebanyakan. saya tuh Jadi happy. tidak rugilah dengan Nggak. kondisi seperti itu ya. Untung, safe. Tidak merasa Uangnya juga nggak dieksploitasi hilang juga. ya? Iya, uang nggak hilang karena berapapun uang yang masuk itu langsung masuk ke
ke rekening ibu saya. Jadi nggak mungkin hilang. Cuman nggak ada yang ke saya. Jadi saya nggak merasa kehilangan. Bagi sama saya dong. Saya lagi bokeh. Dia nggak punya loh. Gak kebanyakan beli gajah sih. Gajah dibeli. Aneh. Nih, saya ingin melihat terlebih dahulu mungkin dari sudut pandang seorang Paranora ya. Paranora kita sudah ada di sini mungkin bisa. Pak Denny, saya punya perasaan gak enak. Gue udah ngomong ngedeketin, kayaknya gue nggak dilihat. Mas Denny, dari tadi dia asli sendiri. Begini, Pak. Pak, saya ngomong sama Bapak. Ini Pak, saya mau nanya. Ada yang manggil suaranya. Hah? Saya. Yang manggil saya dari sini. Kenapa keluar? Nih Pak, nah saya ingin tahu kira-kira apakah hubungan antara manajer di dalam sebuah keluarga itu baik atau tidaknya ke depannya? Ada mungkin bisa terjadi pertikaian? Maaf Pak Denny, harus ngomong sebelah kanan. Oh harus sebelah kanan Sebelah ya? kiri itu buduk. Oh, bukan buduk. Tyson, kalau orang yang gak denger itu. Bentar, ini harus jelas ini. Masa orang yang gak denger namanya budok? Bukan buduk, budak. Tapi Pak Denny benar, Tyson tuh benar. Di kupingnya ada buduk sehingga jadi budak. Barangkali ada yang perlu dibantu. Ibu ya, saya ingin menanyakan kira-kira hubungan ini nih ke depannya kalau di Terawang ya, misalnya Pak, ini gua ngomong sendiri. Pak, Nerawang gimana kira-kira menurut Bapak? Baik semua kawan-kawan semua. Nah, gini, kopi udah 2 kalian Nerawang. Semua kelihatannya bagus-bagus. Bagus-bagus. Apanya ya. Pak yang bagus? Apanya Pak? Untuk masa depan ada kemungkinan ada milik. Ada milik. Ada kemajuan. Ada kemajuan. Bidang apa Pak? Di bidang apa Pak? Ini kan nanti kan dagang ikan. Ini ya. Dia nggak benar sih. Pak, orang ngeramal tuh ngelihat dulu. Jangan ngelihat, memang wajahnya cocok menjadi penjual ikan. Tapi nggak usah disebutin. Nih, aku mau tanya sama TJ nih. J. Ada yang bisa dibantu apa? Ada beberapa orang yang ibu bapaknya sampai nggak kerja karena dia punya anak yang misalnya main sinetron. Sehingga dia ngurusin si anaknya. Itu menurut kamu mengeksploitasi si anak nggak? Kalau Asti kan udah besar nih. Kalau menurut kamu gimana? Apa ibu bapaknya nggak kerja? Bagus dong. Bagus. Itu Loh, tapi namanya. kan anaknya masih di bawah umur misalnya. Daripada bawah meja, anaknya kalau kelihatan. Iya juga, bener ya, bener juga. Karena saya pribadi nih ya, Kang Denny, saya pengen banget eksploitasi waktu kecil. Oh, pengen banget. tapi lu kan gak lucu apanya yang bagus dari lu. Nah, sekarang waktunya saya tuh ingin melihat bahwa kabisanya Pak Tarno itu luar biasa. Iya. Oke, Pak Tarno Iya. bisa memperagakan keahlian Pak Tarno? Wah, Oke, bisa. silakan nyanyi di sini Pak Tarno. Nyanyi, iya. Pak Tarno ini penyanyi kan? Sulap. Sulap. Ya. Sulap. Sulap. Oh, kalau sulap nanti aja setelah yang satu ini. Nanti aja Pak Tarno. Bawain tas. Iya, bawain baju artisnya mungkin. Yang ngurusin kontrak artis, ngangkat barang, make upin, mandiin. Wow. Ngatur jadwal artis. Bikin kopi mungkin, terus tengah mijit-mijit si artisnya. Mengatur jadwal syuting. Mau tidur, sedain baju tidurnya. Terus dimpok-impok, dinyanyiin Nina Bobo. Udah tidur deh udah. Pemirsa, kita kembali lagi. Kita sudah sama-sama melihat tadi bagaimana kerjaannya seorang manajer menurut masyarakat. Kita tanyakan langsung terlebih dahulu kepada Tata Kol. Tata Lim. Iya, Tata Kol sih pukul berarti. Iya. Menurut Tata pekerjaannya memang begitu? Bawa-bawa tas. Kalau saya sih nggak pernah ya, karena artis saya takut nitipin tasnya sama saya. Oh, dulu Tata copet? Bukan. Jadi saya paham. Jadi dia kalau bawain tas memang nggak pernah. Bawa tas nggak pernah. Bawa masalah yang sering. Bawa masalah ya? Masalah membawa berkah. Iya. Terus kalau misalnya kita lihat kan harus juga seorang manajer itu mengangkat si artisnya. Perlu.
Perlu ya? Dengan cara apapun misalnya? Branding artis itu perlu sekali. Karena kita ketahui ya dunia artis saat ini kan sudah banyak sekali yang maaf kata ya, yang tidak punya prestasi tapi punya sensasi juga menjadi hits. Jadi sensasi itu salah satu media yang untuk sangat bisa mengeksiskan dan memperkenalkan artis gitu loh. Nah, baru-baru ini kan Tata itu disinyalir menyeting. Enggak menyeting, cuma meng-create doang. Ya, sebagai manajer kan kita harus kreatif. Betul. Men-setting tuh nggak boleh, Mas. Nggak boleh. Enggak, hukumnya haram. Dibuat aja kreatif supaya si artisnya itu selalu eksis ya. Ya enggak juga sih, karena kadang-kadang itulah dunia selebriti. Ketika mata media menatap mereka, kehidupan mereka sedikit pun itu bisa menjadi sebuah tontonan yang menarik untuk masyarakat. Gitu gitu. Jadi itu sebenarnya hanya gimmick buat selebriti, ya ada bagusnya juga buat artis aja. Jadinya cepat hits gitu loh. Pak Denny, maaf, Bapak Ya, kenapa tepuk sih? tangan dulu dong. Hah? Induksi. Kok induksi? Kenapa induksi? Pembukaan berapa? Induksi. Udah ganti ya? Pak Denny tuh biasanya lantang gitu loh. Kalau berkata-kata. Bukan begini. Saya itu terkesima sama orang yang dia udah melakukan perubahan dalam hidupnya. Seperti halnya Tata. Dia sudah meninggalkan dunia hitam. Terbukti rambutnya putih semua. Anda ini sekarang masuk juga dalam sebuah ini apa? Betul. Manajer artis gitu. Ini kerennya saya ya. Maaf ya kalau saya bilang saya keren. Karena cuma saya yang bilang saya keren. Saya kebetulan dimanajerin sama artis yang memang terkenal banget dulu. Lu gak enak banget. Siapa sih? Saya gak enak kalau nyebut itu Farhan, gak enak karena ini secara attitude gak bagus ya. Manajermu Farhan. Oh iya. Saya lebih kenal manajernya daripada dia. Tapi tenang, saya juga gak kenal kamu, tenang aja. Salam ya buat manajernya. Nih, ini artis nggak terkenal tapi kayaknya udah terkenal banget gitu. Gini, So terkenal. Sebelumnya saya minta maaf saya terlambat. Mas, Nah, ini maaf mas. Kalau jualan karpet yang sopan jangan di muka mas. Maaf. Ini Arab. Bulu banyak wajar. Iya benar. Cewek suka buat yang geli-geli. Tapi sebelumnya, maaf saya terlambat. Kenapa artis papan atas jadwalnya padat? Saya tadi syuting dulu di depan Pancoran. Oh depan Pancoran? Iya, syuting dulu saya. Terus saya syuting lagi di depan situ. Ngatur macet, ngatur macet tuh. Manajer saya banyak, maklum. Manajernya Arab. Banyak. Arab itu nggak usah manajer, istri aja banyak, tenang. Oke, sekarang kita tadi kan udah menyaksikan. Tapi Pak Denny tadi saya mau bicara soal eksploitasi anaknya tuh. Yang kata mau Pak. ngasih sebentar ya Pak Tarno ya. Ngasih masukan dulu bentar. Eksploitasi anak menurut saya. Ketika anak ini menjadi artis dari kecil itu bukan eksploitasi anak. Itu namanya tapi apa? Pengembangan memang anaknya punya bakat. Diarahkan sama orang tuanya. Kalau itu menjadi pemasukan buat orang tuanya dan anaknya. Itu bagus untuk kehidupan mereka. Selamat malam. Iya. Lu kemana balik lagi. Ngomong terlalu semangat. Saya terlalu semangat Pak. Iya. Dan tadi kan kita sudah menyaksikan penampilan Pak Tarno, tapi kita belum tepuk tangan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Tarno. Terima kasih. Hah? Belum ya? Belum. Tadi mau dibohongin doang. Oke, Pak Tarno, silahkan. Kita silakan. akan melihat penampilannya. Mungkin di sini sudah banyak manajer-manajer. Inilah keahliannya Pak Tarno. Kalau misalnya saya yakin bisa dijual sama Pak Tarno-nya. Iya. Oke, kita lihat penampilannya Pak Tarno. Sini, gitu. Nah, sini. Nah, ini dirubin aja nggak apa-apa deh. Nah, gini. Dah. Udah sisirnya, sisir maaf. Saya kan kalau musrap nyisir dulu. Ya? Kalau musrap nyisir dulu. Oh, sisir dulu ini. Sisirnya salah satunya. Oke. Masih jelek. Bang, keren. Nah, kan gini Mas Tarno kan tadi kan ngopinya kan belum habis. Sekarang Astaga, Pak Tarno. Kecoanya. Ini bukan. Nah, sekarang gini. Silakan Pak Tarno. Mbak Cek tolong pegangin dong, saya kan mau sulap. Oh ya sulap. Baca-baca mana? Tadi kan saya kan kopinya baru separuh diinum. Lah tinggal separuh lagi mau diinum. Diminum Pak, diinum. Inum apa yang seksi, inum. Oh gitu. Udah. Saya kan orang Jawa begitu. Oh iya, diinum. Diinum. Terus? Ini kalau biasanya kalau master seperti itu asistennya ada yang cantik juga. Ya ini saya. Udah kelihatan apa? Buset. Ya kan biasanya cantik kan? Iya cantik. Pak Tarno mau milih yang mana boleh. Sebenarnya kan di sini banyak yang cantik. Enggak, kamu juga cantik. Iya. Di sini cantik.
di sini ya. Lebar. Kasihan Pak Tarno Iya. dapetnya nggak Iya deh. cantiknya. Iya. Pas ini nih mungkin ya. Ini pegang ini sampainya. Pak Tarno Ini ditemenin sini, juga sampai, sama sampai. sini. Sini maju ke depan. Nah, gini. Sini. Sampai. Ya, Nah, Pak sampai Tarno ya. sini. Nah, udah ya. Ini, Nah, iya. ambil kopi dulu. Iya. Bentar, Pak Tarno. Pegang. Ikut-ikutan aja lu. Ikut-ikutan aja lu. Bentar, Pak Tarno. Bentar, mohon maaf, Pak Denny. Ini Kenapa? berdua sini, ini biar sini. Pak Tarno duduk aja. Mau sulap Pak, kasihan Pak. Yang sulap Pak Tarno. Ini kan gini caranya. Tadi kan kopinya kan berseparoh. Kopinya separoh diinum. Separohnya dibuat sulap, tutup gini. Tapi kalau nggak dibantu bin selapin, dibuka mesin kopi. Iya. Ya. Kalau nggak dibantu bin selapin, buka lagi mesin kopi. Bantu yo, bantu rame-rame yo. Ayo. Tapi sebelum bantu panggil dulu. Kemana? Supaya jadi panggil gini. Kemana? Banyuanyar Kalimawar Batara Wisnu jadi apa, bantu jadi apa, kalau nggak dibantu nggak jadi apa-apa, tapi tolong bantu jadi apa, bantu jadi apa yo. Rame-rame ya jadi apa ya, semut gua sulap ya, Ya. itu petaro ya sini. Koplok. Ya bantu yuk. Bin salah bin jadi apa, jadi apa yo, jadi apa, air putih. Nah sekarang ini saya punya tongkat. Tongkatnya warna merah ya. Ya. Bantu lagi jadi apa ya? Ya. Rame-rame bantu gini caranya. Ini si tongkat saya puter-puter supaya jadi sih ya. Ya. Jadi begini bantu yuk. Bin salah bin jadi apa? Prok. Iya. Jadi sampai ya. Iya. Hebat ya, cakep ya. Lagi. Ya. Ini saya punya kotak kosong ya. Masuk juga kosong ya. Ya. Dibalik. Kosong. Ya. Nanti bantu jadi apa yuk, rame-rame yuk, kosong ya. Yuk bantu rame-rame yuk. Bin salah bin jadi apa? Prok. Jadinya apa yuk? Lumayan. Aduh. Ya. Kosong ya. Tapi kosong. Wah, keren banget. Masih ada lagi, bantu lagi yuk. Sekarang gini aja dulu, taruh dulu. Iya, udah Taruh ketahuan gini. nanti ya Pak. Ayo bantu yuk. Bin salah bin jadi apa? Prok. Kang Denny, sampai kapan ini rencananya? Nggak bisa habis. Sampai jam 10, ogah gua. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Ini ada beberapa pesulap-pesulap kita yang menghilangkan yang namanya Monas, yang seperti itu sudah dilakukan oleh dan baru-baru ini saja Pak Tarno sudah bisa menghilangkan istrinya ya Pak Tarno ya. Jadi diusir dari rumah sama dia, hilang sampai sekarang belum balik ya Pak Tarno ya. Ada di Rio. Hah? Lah ada di Rio. Betul, sekarang udah di Rio. Iya. Ya. Iya. Masih di Rio sekarang Pak Tarno? Masih sibuk penerbangan sih. Oh, pramugari. Iya. Pak, maaf Pak ya. Maaf ya. Iya. Setahu saya kalau penerbangan Pak pindah-pindah kota. Kalau di Rio terus ini penerbangan apa Pak? Enggak, kalau pramugari emang sibuk penerbangan terus setiap hari. Pak Tarno bohong, ini kayaknya Pak Tarno bohong. Pak Tarno nggak jujur ini, bohong kayaknya. Benar. Apa kok bohong? Kamu kok nggak percaya sih Iya sama sih. Pak Tarno? Ya mana percaya Mas, Nanti istrinya Pak Tarno pramugari. akan ceritakan setelah yang satu ini. Iya. Mbak, tasnya saya bawain. Halo? Oh iya, aduh. Ya bisa sih tanggal segitu. Yes. Oh ya, halo. Sorry ya, jadwal artis gue penuh nih. Ntar aja next month ya. Gue bulan ini udah full, gue udah nggak ada. Oke deh. Kamu tuh harus ekspresi langsung vulgar gitu. Vulgar. Lu di mana? Cepetan, udah waktunya kita syuting. Jalan lama deh, jalannya. Senyumnya tuh harus dipengaruhi. Cakep. Mbak, mau saya pijit capek nggak atau enggak? Mbak, perlu kopi nggak saya bikinin? Halo ya, Pak. Mau pakai buat tanggal berapa? Make upnya jangan terlalu tebel. Masyarakat memperkirakan kayaknya seperti itu. Kak Denny, Ya, itu Kak Tata sebelum make up begitu tadi ya? bukan itu bukan kata Tata. Bukan, ini Salim. kakakmu sayang. Iya. Tata, emang bener ya kayak gitu tuh? Suka enggak. pura-pura sibuk gitu kalau atau gimana? Bisa jadi. Bisa sih. Lu kok jadi tebak-tebakan? Bisa jadi. Enggak juga sih. Itu enggak seperti itu, terlalu lebay. Saya enggak kayak gitu. Biasanya saya juga syuting juga gitu. Untuk honor dari orang per orang, kamu dapatnya berbeda? Berbeda, enggak, semua sama. Semua sama? Jadi apa persentase atau bagaimana? Persentase. Berapa 15%? Lebih. Lebih? Mau tahu apa mau tahu banget? Foto banget. Belum pernah gua membawa acara terus pengen ngebacok orang gitu.
Lumayan lah Mas. Iya. Bisa buat kehidupan. Ya kan kehidupan single, relatif. Hah? promo. Single. Oh, single. Jadi bukan janda loh. Iya, bisa. Masih single ya? Masih single. Mau menikah di Belanda? Aduh. Mau diruqyah, Ma? Itu yang pas, kayaknya itu yang pas. Itu yang pas. Kok diruqyah? Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita punya artisnya banyak, penghasilan si manajer bisa lebih banyak daripada si artisnya ya? Pastinya dong. Kan kalau saya punya artis 5, apapun yang saya dapat dari semua artis, tidak ada perbedaan, cara nge-treatnya juga tidak ada perbedaan. Tapi kan jujur, kita kadang-kadang kan nggak bisa adil. Kadang-kadang kan kita suka, karena si ini lebih baik, karena si ini lebih tertib, kita jadi lebih sayang sama orang tersebut kan? Enggak, kok saya lebih sayang dengan diri saya sendiri. Karena kalau saya sayang... Lu egois banget ini orang nih. Bener dong, kalau saya menyayangi 1, nanti yang 4 ngambek, saya rugi. Lebih baik saya menyayangi diri saya sendiri. Peraturan saya, 5-5 harus nurut sama saya. Kan saya yang untung. Itu salah satu aturannya ya. Ini manajer tiri ini ya. Kalau ibu tuh ibu tiri manajer tiri ya. Iya, antagonis. Aduh, saya jadi kayak hipnotis kalau ngomong sama dia ya. Makanya gue sulit membedakan antara ini manajer atau sipir penjara. Iya. Jadi jahat deh. Tapi Pak Denny sebenarnya saya ingin meluruskan kalau manajer. Nggak ada yang bengkok dari tadi nggak ada. Dia yang bengkok. Dia yang bengkok cuma kelemar-kelemar doang kok. Pak, saya mau meluruskan. Jadi begini ya Pak Denny. Kayak mereka cuma ngomong-ngomong aja nih Pak. Iya, ada buktinya kalau mereka manajer top lain dengan saya ini Pak. Kebetulan ada panggilan nih Pak. Iya, ini dapat dari mana? Ini ada kebetulan ada order nih. Iya. Ini bisa jadi contoh buat nih. Somat. Tanggal 2 kosong. Tanggal 3 ya kosong. Tanggal 4 kosong. Lu kosong mulu. Di Somat emang gak ada kerjaannya. Tapi memang saya pengalaman Pak. Ini cerita menukar pengalaman lah sebagai seorang manajer. Saya mengelola baik sekali Pak. Saya artis-artis saya ini, biasanya kalau artis kan batal, nggak bisa nggak jadi gitu kan. Maaf nggak jadi. Artis saya Pak, nggak ada yang nggak jadi. Jadi lain Pak dengan lainnya Pak. Kalau biasanya kita di job orang nih, perusahaan ngejob kita. Ya. Kita dikasih DP, terus kadang batal. Saya lain Pak, perusahaan yang kasih DP, saya kasih DP. Kasih DP di perusahaan? Perusahaannya, biar nggak dibatalin. Ini luar biasa. Iya bener. Aneh tapi nyata ya. Saya mau nanya kepada ini ada seorang artis ya. Anda juga tergabung dalam sebuah manajer besar atau Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada yang mau sih. Apa alasannya sehingga orang tidak mau? Seharusnya kan mau. Wallahu alam Pak. Saya juga sudah bingung gitu ya. Saya jauh dari Arab Saudi. Apakah Anda sudah ada ikhtiar? Karena gini, pernah ada pengalaman. Saya jadi artis yang keturunan orang luar itu kan agak harus punya ciri khas di Indonesia ya. Iya, betul. Karena waktu itu saya ngelihat ada Cinta Laura. Kalau ngomong kan karena dia keturunan bule ya. Jadi enak gitu. Aduh hujan becek, nggak ada wajah Allah nafsu gitu lihatnya. Sampai akhirnya saya kepikiran karena saya keturunan Arab, saya cobain. Di situ manajer nggak ada yang mau sama saya. Muka saya menjijikan. Karena waktu saya coba pakai logat Arab, saya ngomong Siyos, mi apa? Aduh hujan, becek, gak hujan, gitu kan? Agnes Monica jawab penonton, how are you? Gitu saya coba pakai bahasa Arab. Iya. Ahlan wa sahlan, penonton jawab, amin. Jadi serba salah gitu. Tapi Kang Denny ini, maaf, Fikri ini Arab palsu. Kok apa? Karena kalau Arab asli, itu ngomongnya dari kanan ke kiri. Kalau dia? Kalau dia dari kiri ke kanan. Saya mau tanya, memang ada katanya artis yang Kok plus. jauh Mas? Ini dong nanya. Kenapa? Alergi ya Mas saya? Mas saya batasi bentar ya Mas. Tadi balik dong. Ada nggak artis katanya yang plus-plus? Ya kalau itu sih kebanyakan mungkin iya. Bisa saja terjadi dalam dunia, nggak usah zaman sekarang ya dunia artis. Tapi dari zaman dulu di Jepang kayak geisha, itu kan sama aja. Termasuk ada plus-plusnya. Dari zaman Sodom and Gomorrah juga. Plus-plus itu memang sudah Mojopahit udah ada. Udah ada. Gajah Mada juga ada mungkin tuh kan. Bisa kayak muruk? Bisa nggak Anda menceritakan peristiwa waktu Sodom and Gomorrah? Silakan. Ceritanya begini. Gua lu kejauhan habis dia nanya sejarah ini, gua tiba-tiba ditanyain yang kayak gitu. Biar plus-plus Mas. Aja gua nanyanya cuman ada nggak artis plus-plus? Jawabannya Sodom and Gomorrah lah ditanyain. Saya pengen tahu sekarang ya penerawangannya. Pak, mohon ya Pak dijawab ya, sebagai Bapak kan di sini sebagai paranora ya Pak ya, yang paling norak di sini. Menurut Bapak karirnya Tatalim ini gimana nih Pak? Pak, saya ngomong sama Bapak barusan. Ya Tata, ya kalau saya lihat
Enggak. Pretty. Untuk masa depan bagus. Bagus ya masa depannya ya. And the back. Cuman dengan syarat. Iya. Apalagi seorang artis, ya enggak? Ya. Kalau sudah ada kemajuan, sudah ada nama, sudah terkenal, yang penting jangan sombong. Nah itu juga saya tahu, nenek juga tahu Pak Bolot. Give me 5. Kalau jadi artis sombong, Matinya gosong. kagak lama. Ya iya Pak, itu udah tahu Pak. Itu pengajian nenek juga Udah tahu. nyuruh orang Kalau buka-buka. artis sombong matinya gosong kayak judul sinetron. Nah, ini gimana Pak Ji? Gimana Pak Ini Ji? kalau gue lihat bukan lahiran Indonesia nih. Iya, iya. Iya Pak. Udah tahu. Ini kok pada jadi nggak nyambung. Oke, Tata satu lagi. Menurut Tata, bagaimana kalau kita sekarang istirahat dulu? Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, oke. Kembali lagi di LK Indonesia Lawak Club. Di segmen yang kelima ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari narasumber yang sudah memberikan sumber pendapatannya kepada para manajer. Apakah betul artis sebagai mesin uang untuk manajernya? Ataukah artis ini masih perlukah yang namanya seorang manajer? Saya tanya terlebih dulu kepada Pak Tarno. Silakan. Menurut Pak Tarno, bagaimana perkembangan politik Indonesia? Ya. Oh bukan. Bukan. Ya? Bukan. Perlu nggak Pak Tarno yang namanya manajer menurut Pak Tarno sendiri ya? Ya sebenarnya sih perlu. Ya. Sebenarnya. Cuman karena saya masih takut gitu ya masih pikir dulu gitu. Masih pikir-pikir dulu. Iya. Jadi belum ada. Udah ada pinangan belum ke Pak Tarno sendiri? Ada yang mengajukan diri. Pak biar saya yang tangani menjadi manajer Bapak gitu. Oh ada begitu mah. Oh banyak. Banyak. Tapi Pak Tarno yang saya nggak ntar masih dulu lah takut-takut, masih ya. takut gitu. Trauma dengan yang pertama itu ya. Iya, Manajer itu. iya. Yang paling penting nanti Pak Tarno bikin dalam surat perjanjian misalnya ya lebih Iya. jelas lagi hubungannya seperti apa. Iya, ya gitu. Pak Tarno. Iya. Moga-moga kita doakan juga ya Pak Iya. Tarno supaya tidak terjadi lagi. Iya. Ya. Amin. Amin. Kalau menurut TJ perlu nggak? Perlu. Perlu ya. Tapi yang penting harus ketemu dengan orang yang tepat, Ya. dengan persyaratan-persyaratan yang kita ini sendiri gitu, kita create sendiri. Hubungannya memang bukan hanya sekedar bisnis kan kalau dengan yang namanya manajer itu. Pasti harus profesional. Ya, satu profesionalnya ada. Disiplin. Tegas. Diselipin, tegas. diselipin duit maksudnya. Benar. Berwibawa. Sudah punya rumah, sudah punya mobil. Ibu nyari manajer apa lagi? Punya kekuasaan yang tinggi. Lu nyari presiden apa nyari manajer? Oke, menurut Asti sendiri, selama ini kan hubungannya baik-baik Iya, saja. baik, alhamdulillah. Jadi tidak terlalu bermasalah ya dengan dimanajeri oleh seorang ibu misalnya. Enggak dong, kan? ada manajer atau nggak ada manajer, Ya. buat saya yang penting ada job. Dan sekarang ini saya Realistis sedang ini realistis benar. dong. Iya. Sekarang saya sedang mendapatkan penawaran luar biasa. Ada Yaitu? manajer, beberapa manajer menawarkan penawaran. Jadi mereka membuat proposal. Jadi kalau saya bisa mengajak satu orang untuk dimanajerin dia, Iya, saya punya bisa downline, ada downline-nya. Bagus. Produknya cuma satu, pemutih kutil. Gua pusing ngomong dia. Ngomong manajer Tapi jadi bagus, MLM. bagus. Ini adalah Gimana? Astina salah satu contoh yang baik. Manajer tuh jangan hanya udah jadi diambil. Terus mencetak. Iya. Ya, tapi bagi saya juga bagus, ada manajer harus. Kalau ada misal manajer kabur, itu sebenarnya gampang solusinya. Sering mengkonsumsi tomat yang mengandung vitamin A, biar nggak kabur. Matanya itu Pak. Ya, kenapa bisa yakin kalau misalnya tomat itu bagus untuk mata? Ya, bagus untuk mata. Pak. Wortel yang bagus tuh. Kenapa? Loh, lu lihat kelinci ada yang pakai kacamata kagak Iya, ada. bagus, ya. Iya. Benar. Iya. Terus tapi juga ada pesan satu lagi buat yang masih pemula artis gitu bisa sih seperti Mbak Asti ini merekrut saudara sendiri. Keluarga ya. Keluarga sendiri. Kan gini misalnya laki-laki itu kalau yang belum sukses, nah itu biasanya istrinya ini dijadikan sekretaris. Catat ya, Pak. Pengeluaran Ya, gitu kan. Tapi kalau laki-laki sudah sukses, sekretarisnya dijadikan istri. Double. Iya. Nyari untung itu namanya. Iya. Kalau menurut Fikri, gimana? Betul nggak? Kalau saya Perlu? menyimak tadi ya antara perlu atau tidak perlu pasti pada dasarnya kalau kita sudah sibuk pasti perlu apalagi artis kayak saya ya. Iya. Jarang job. Iya. Jadi banyak manajer aja saya jarang job itu ya. Tapi Manajer mengutip 15 job kagak ada ya. kalau mengutip tadi dari kalimatnya Ayang Asti,
Tadi yang penting jobnya ada atau tidak. Iya. Kalau ngomong yang penting jobnya, berarti yang penting uangnya. Iya. Gini gampang, cari manajer yang seneng bagi-bagi duit. Selesai. Setuju. Menurut Tyson, perlu nggak yang namanya manajer? Penuh sekali. Perlu sekali ya. Karena Tyson harus diatur juga oleh manajer, walaupun uangnya diambil semua oleh... harus kasih uang sama istri, kalau dia tidak dapat uang marah. Padahal istri udah dapat sendiri. Melanie kan dapat juga duit ya. Kalau menurut saya, uang saya bukan uang saya, itu uang Melanie. Kalau uangnya Melanie ya? Iya benar. Melanie! Bentar, Sini Pak. kamu! Saya harus belain dia dong sebagai laki-laki. Tyson. Suami istri apa tetanggaan sih? Tanggal lu sini. Ini suami istri. Nah, kalau menurut... Gua dari dulu sampai sekarang gua Visioner. Gua belum ngomong. belum pernah gua mempunyai manajer. Belum punya. Belum pernah. Kenapa? Karena nggak ada yang mau. Bukan nggak ada yang mau. Nggak ada yang tahan. Bukan nggak ada yang tahan. Soalnya gua kagak ngerti. Gua tidak mau diatur sama orang. Gua harus bisa mengatur orang. Oh, luar biasa. Oke, menurut Tata gimana? Kalau menurut aku sih pentingnya simbiosis mutualisme antara artis dan manajer. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Ya. Saya setuju dengan Asti tadi ya. Ya. Kalau Asti dipegang oleh orang tua. Karena saya sendiri prinsipnya, saya selalu ketika artis datang ke saya harus kenal orang tuanya. Gitu loh, Ya. karena gimana pun kita ini kan rumah kedua bagi artis tersebut, gitu loh. Dan saya juga punya prinsip, artinya saya harus lebih sibuk dari artis saya, Ya. gitu. Karena kalau saya sibuk, jadi bukan artis butuh manajer, tapi Betul, lu nyari artis lebih membutuhkan manajernya. Manajer, mencari Karena kerjaan sibuk kan banget ya? manajernya. Ya, betul, manajernya sibuk banget. Jadi dia perlu banget dan kita Ya. pasti akan welcome untuk menolong dia dalam keadaan apapun. Iya, itu kalau harus mengenal orang tuanya. Bisa Apakah banget kamu juga. juga mengenal orang utannya? mengenal orang utan. Manajer ini penting, kenapa? Karena kita sebagai artis tuh harus fokus. Tidak memikirkan jadwal-jadwal berikutnya. Kebayang kalau artis ini multitalenta. Misalnya saya seorang host, presenter, dan juga sexy dancer. Oh, Jadi saya tidak mau nanti kalau pas lagi nge-MC, tiba-tiba saya nggak fokus. Kerjaan berikutnya harus sexy dancer. Selamat malam semuanya. Oke, aduh pemirsa, pada prinsipnya kita kembalikan lagi. Karena kalau misalnya keberhasilan artisnya bisa maju itu karena dia punya chemistry dengan si manajernya. Makanya moga-moga tayangan kali ini ILK Indonesia Lawak Club memberikan hiburan untuk Anda. Saksikan terus setiap hari Minggu jam 7 malam. ILK menyelesaikan masalah tanpa solusi dan memberikan solusi tanpa harus ada masalah. Sampai jumpa minggu depan.